Hati Subei sedikit tenggelam. Tepat setelah ia menghindari tangan si Zhao Hua untuk kedua kalinya, ia langsung menyadari kesalahannya. Dengan identitasnya saat ini, mustahil baginya untuk bisa menghindar secara refleks seperti itu. Keheningan Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua membuatnya semakin gelisah. Perkataan Uncil Liu memang benar. Meskipun Subei sengaja berpura-pura menjadi anak kecil, penampilannya sebelumnya masih wajar untuk anak seusianya. Namun sikap Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua terhadapnya terlalu akrab. Cepat atau lambat, mereka pasti akan curiga, terlebih karena si Zhao Hua bukan tipe orang yang mudah didekati. Subei langsung memotong pikiran mereka tanpa ragu. Ia berkata mungkin alasannya karena dirinya terlalu imut. Dengan ekspresi sedikit narsis, ia mengatakan bahwa tidak semua anak seimut dirinya, jadi wajar jika orang-orang sulit menahan diri. Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua terdiam. Mereka memang merasa anak ini cukup imut dan memiliki rasa familiar yang sulit dijelaskan, tetapi ketika ia mengatakannya sendiri, entah kenapa terasa ingin dipukul. Namun situasinya tidak memungkinkan untuk bercanda. Pintu tiba-tiba terbuka, dan perempuan berkepang kalajengking yang sebelumnya muncul kini masuk dengan gaun malam yang indah. Di belakangnya ada sekelompok pelayan berwajah asing, masing-masing mendorong troli penuh makanan. Saat itu sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Meskipun para sandera masih waspada akibat penculikan sebelumnya, rasa lapar tidak bisa disangkal. Melihat makanan, banyak mata berbinar dan perut berbunyi. Mendengar itu, perempuan berkepang kalajengking tersenyum puas dan berkata bahwa ia mengira semua orang pasti lapar, sehingga ia membawa makanan untuk mereka. Tidak ada yang berbicara. Meski lapar, mereka tidak sampai kehilangan akal. Tidak ada yang berani memakan makanan dari penculik. Perempuan itu berbicara dengan nada lembut, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Meskipun perjalanan mereka kasar, sebenarnya mereka tidak berniat jahat dan hanya mengundang mereka sebagai tamu. Tidak ada yang mempercayainya, tetapi tidak ada pula yang berani membantah, mengingat beberapa orang telah dibunuh sebagai peringatan. Melihat mereka tetap tidak bergerak, perempuan itu tidak marah dan terus membujuk. Ia mengatakan bahwa mereka akan tinggal lama di sini dan tidak mungkin terus tidak makan atau minum. Kata-katanya hampir secara terang-terangan menunjukkan bahwa makanan itu bermasalah, tetapi para sandera tidak punya pilihan. Mereka tahu bahwa jika akademi tidak segera datang menyelamatkan, pada akhirnya mereka tetap harus makan. Meski begitu, tidak ada yang langsung bergerak karena masih menyimpan sedikit harapan bahwa penyelamatan akan datang dalam beberapa hari. Perempuan berkepang kalajengking lalu mengatakan bahwa selama ini mereka akan tinggal di ruang penerimaan tersebut. Makanan segar akan dikirim setiap hari, toilet ada di satu sisi ruangan, dan jika ada yang makan, mereka bisa mengetuk pintu untuk memberi tahu agar dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Setelah itu, ia pergi bersama para pelayan. Ruangan dipenuhi keheningan. Uncil Liu menelan ludah dan meminta semua orang menjauhi makanan karena pasti bermasalah. Semua orang setuju. Seorang wanita dewasa menghela napas, berharap bantuan datang segera, karena ada 3 anak di antara mereka. Subei bersandar di dinding dengan mata terpejam, berpura-pura tidur, tetapi sebenarnya berpikir. Ada banyak cara untuk memaksa orang makan, mengendalikan pikiran, ilusi, pesona, atau bahkan paksaan fisik. Namun para penculik tidak melakukan itu. Mereka ingin para sandera memakan makanan itu dengan kemauan sendiri. Kesimpulannya jelas, makanan itu hanya bekerja jika dimakan secara sukarela. Dari situ, Subei mendapatkan ide. Jika harus dimakan secara sukarela, maka jika dipaksa oleh sesama sandera, seharusnya tidak berfungsi. Ia menatap makanan dengan tenang, menunggu seseorang mengusulkan cara tersebut, dan ia berniat menjadi orang pertama yang mencoba.
Orang pertama yang mengusulkannya adalah Zhao Xiaoyu. Ia memiliki pemikiran yang sama. Jika ability user ingin, mereka bisa memaksa. Karena tidak dilakukan, berarti paksaan antar sandera mungkin aman. Zhao Xiaoyu menyampaikan idenya dan bertanya siapa yang mau mencoba. Meskipun berisiko, si Zhao Hua bersedia menjadi yang pertama karena ia mempercayainya. Namun sebelum ia sempat berbicara, Su Bei berlari maju lebih dulu dan menawarkan diri. Semua orang terkejut. Mereka menganggapnya terlalu kecil dan impulsif. Wanita dewasa mencoba mencegahnya, dan pria berkacamata menegurnya dengan nada menggurui, mengatakan bahwa hal berbahaya seharusnya dicoba orang dewasa lebih dulu. Su Bei memiringkan kepala dan bertanya dengan tulus, jika bukan dia dan bukan mereka, siapa yang akan menjadi yang pertama? Pria berkacamata terdiam, tidak sanggup membalas perkataan anak kecil itu. Su Bei lalu mengatakan bahwa Zhao Xiaoyu benar. Jika ability user begitu kuat tetapi tidak memaksa mereka makan, berarti paksaan dari sesama sandera memang memungkinkan. Ia berjalan ke arah Zhao Xiaoyu dan meminta steak dan puding. Porsinya sengaja tidak banyak agar sesuai dengan citra anak 8 tahun. Zhao Xiaoyu merasa sedikit terhibur dan bertanya apakah ia tidak takut. Su Bei menjawab santai bahwa ia takut setengah mati, sebuah kalimat yang terasa familiar bagi Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua, meski mereka tidak bisa mengingat dari mana. Zhao Xiaoyu lalu memfokuskan diri dan memaksa Su Bei memakan steak tersebut. Su Bei berpura-pura melawan, tetapi tetap memakannya. Setelah itu, ia menatap pintu, sadar bahwa tindakan mereka pasti akan memancing reaksi penculik. Benar saja, pintu terbuka. Perempuan berkepang kalajengking masuk dengan wajah tidak senang, mengejek kecerdikan mereka dan menyatakan bahwa di bawah dominasi absolut, tipu daya kecil tidak ada artinya. Ia mengeluarkan sebuah kotak brokat berisi pil hitam seukuran permen, mengakui bahwa memang ada sesuatu dalam makanan. Ia menyatakan tidak akan bermain lagi. Siapapun yang mau memakan pil itu bisa mengetuk pintu. Yang tidak mau, silakan menunggu mati di ruangan tersebut. Zhao Xiaoyu bertanya apa fungsi pil itu. Perempuan itu menjawab bahwa pil itu tidak akan membunuh, menyarankan mereka untuk segera memakannya, dan menegaskan bahwa tanpa pil tersebut, tidak seorang pun akan bisa meninggalkan pulau itu hidup-hidup. Setelah itu, ia pergi dan membanting pintu. Keheningan mematikan menyelimuti ruangan. Uncli Liu akhirnya mendekati makanan dan menyuruh semua orang makan secukupnya karena itu mungkin makanan terakhir sebelum mereka menyerah. Hari berikutnya, tidak ada yang datang. Ruangan terasa terisolasi dari dunia. Kegelisahan menyebar. Haruskah mereka menyerah atau menunggu penyelamatan yang belum tentu datang tepat waktu? Su Bei relatif tenang. Selama Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua ada di sini, ia yakin mereka tidak akan mati dengan mudah. Namun ia tetap menunjukkan ketakutan secukupnya agar tidak mencurigakan. Ia memeriksa toilet dan menemukan hanya ada lubang ventilasi di langit-langit. Ruangan itu sepenuhnya tertutup. Tanpa ability khusus, melarikan diri hampir mustahil. Dari informasi sebelumnya, mereka berada di sebuah pulau, dikelilingi laut, dan mungkin bukan di negara mereka sendiri. Karena kelelahan, Su Bei akhirnya tertidur. Saat bangun, ruangan sunyi. Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua duduk di dekatnya. Zhao Xiaoyu menanyakan namanya, dan Su Bei menjawab Yan Nan. Si Zhao Hua lalu bertanya apakah mereka sebaiknya memakan pil itu. Su Bei menjawab, makan, tidak makan juga tidak apa-apa, membuat semua orang kesal karena ia menggantung kalimatnya. Ia mengatakan bahwa saat kereta sampai di gunung, pasti ada jalan. Dalam pikirannya, Su Bei menyadari bahwa pilihan makan atau tidak sebenarnya tidak menentukan nasib akhir mereka. Namun ia juga memikirkan makna tersembunyi ucapan perempuan itu,
mungkin pil tersebut adalah kunci untuk bisa meninggalkan pulau. Ia memutuskan untuk tidak bertindak gegabah dan menunggu orang pertama yang menyerah. 2 troli makanan habis dalam 1 hari. Selama 2 hari pertama, tidak ada yang menyerah. Beberapa orang mulai sering ke toilet dan mengincar ventilasi sebagai jalan keluar. Zhao Xiaoyu dan Shi Zhaohua mencoba memperingatkan mereka, tetapi malah diejek. Pada hari ketiga, aktivitas di toilet semakin mencolok. Su Bei merasa ada yang tidak beres. Orang-orang ini adalah tokoh penting, tidak mungkin sebodoh itu. Ia mencurigai adanya rencana lain. Ia meninggalkan alat perekam di toilet dan mengambilnya malam hari. Dari rekaman, ia mendengar pria berkacamata memimpin rencana. Mereka berniat memancing sebagian besar sandera naik melalui ventilasi sebagai umpan. Sementara itu, 1 orang akan mengetuk pintu berpura-pura memakan pil, lalu saat pintu dibuka, mereka akan menyerbu dan kabur. 6 orang terlibat. Pria berkacamata sendiri tidak akan bertindak langsung, mengklaim dirinya sebagai komandan. Su Bei mencibir. Rencana itu ditakdirkan gagal. Ia memilih untuk tidak ikut serta dan hanya menonton. Dalam kondisi ini, kecerdikan semacam itu tidak akan membawa mereka pada kebebasan. 1 hari penuh kembali berlalu, dan tetap tidak ada tanda-tanda penyelamatan. Seperti yang sudah Su Bei perkirakan, kelompok orang di ruangan itu akhirnya tidak bisa menahan diri lebih lama. Sesuai rencana, 2 orang keluar dari toilet dan berjalan cepat menuju kerumunan. Mereka berpura-pura mengobrol singkat dengan setiap orang, tetapi sebenarnya menyelipkan secarik kertas ke tangan masing-masing. Su Bei tentu tidak menerima catatan apapun, namun dengan mental energi miliknya, ia dengan mudah merasakan pergerakan mereka. Tanpa perlu berpikir panjang, ia tahu isi catatan itu pasti tentang lubang ventilasi sebagai jalan keluar. Benar saja, setelah membaca catatan tersebut secara diam-diam, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Namun sebagai politisi, mereka menahan diri dan tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Hanya saja, gerak-gerik mereka menjadi jauh lebih aktif. Selain 6 orang inti, banyak orang lain juga mulai sering keluar masuk toilet. Menjelang sore, ekspresi mereka terlihat jauh lebih tenang, meskipun masih tersisa kilatan kegembiraan di mata mereka. Jelas bahwa rencana pelarian telah diputuskan. Tidak semua orang mempercayai rencana itu. Beberapa tetap bersikukuh tidak bergerak, termasuk Zhao Xiaoyu, Shi Zhaohua, Uncli Liu, dan Big Sister. Zhao Xiaoyu dan Shi Zhaohua tidak perlu alasan, sementara Uncli Liu dan Big Sister memilih menunggu penyelamatan. Bagi mereka, setelah berinteraksi dengan siswa Akademi Ability, meskipun tidak memahami dunia ability sepenuhnya, mereka tahu kekuatan para ability user berada jauh di atas manusia biasa. Melarikan diri dalam kondisi seperti ini terlalu berisiko. Pria berkacamata dan kelompoknya tidak peduli pada penolakan itu. Selama mayoritas mau bekerja sama, 1 atau 2 orang yang menentang tidak akan menjadi masalah, asalkan tidak melapor. Malam hari menjadi waktu terbaik untuk bertindak. Seseorang masuk ke toilet dan tiba-tiba berteriak panik, mengatakan bahwa ia sepertinya lupa menyiram toilet. Jika itu kejadian sungguhan, tentu akan menjadi masalah besar. Namun melihat banyak orang langsung bergegas ke toilet, Su Bei tahu ini hanyalah bagian dari rencana. Saat itu, Shi Zhaohua mendekat. Melihat ekspresi Su Bei yang tenang, ia ragu sejenak lalu berkata dengan suara rendah dan dingin bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan Su Bei. Su Bei tidak membalas, hanya mengangguk pelan. Ini adalah tipikal Shi Zhaohua, jujur, canggung, dan tidak suka menguji atau menakuti anak kecil. Ia hanya mencoba memberi penghiburan seadanya. Tak lama kemudian, 2 orang yang berdiri dekat pria berkacamata berteriak memanggil orang-orang di dalam toilet. Keributan terdengar,
Lalu dua pria dan seorang wanita dengan tahi lalat di wajah keluar. Wanita itu bertanya kesal apakah mereka perlu memperbaiki toilet. Orang yang memanggil mereka menjawab dengan nada benar, mengatakan bahwa hanya ada satu jalan keluar dan mereka seharusnya sudah paham. Ia kemudian membuat keributan, mengatakan bahwa ia tidak mau orang-orang yang menemukan jalan itu pergi lebih dulu. Jika mereka masih menganggapnya teman, mereka harus tinggal. Dua orang tersebut pura-pura ragu, lalu meminta maaf dan memutuskan untuk tinggal. Wanita bertahi lalat itu marah dan menyebut mereka bermasalah, lalu menatap orang-orang yang tidak ikut masuk toilet. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak pergi juga. Pria berkacamata menghentikan keributan dan tersenyum penuh arti, menyuruhnya kembali ke toilet agar orang lain bisa bekerja dengan tenang. Wanita itu kembali ke toilet dan keluar sendirian tak lama kemudian, kemungkinan telah meyakinkan yang lain. Setelah beberapa saat, suara dari toilet mereda. Pria berkacamata bertukar pandang dengan seorang pria bersetelan abu-abu. Pria itu lalu mengetuk pintu dan berkata bahwa ia ingin memakan pil. Orang-orang yang tidak tahu rencana itu terkejut. Wanita bertahi lalat bertanya apakah mereka benar-benar akan menyerah. Pria berkacamata menjawab dengan nada penuh makna bahwa mereka hanya meninggalkan kegelapan demi cahaya. Tak lama kemudian, suara dari luar pintu bertanya siapa yang ingin memakan pil. Pria bersetelan abu-abu menjawab tegas bahwa itu dirinya, sepenuhnya atas kemauan sendiri. Mendengar itu, pintu mulai dibuka. Begitu pintu terbuka, tangan pria berkacamata langsung muncul dari sakunya, memegang pistol. Sebuah tembakan teredam terdengar. Pria penjaga di pintu roboh dengan lubang peluru di dahinya. Keberhasilan membunuh seorang ability user, yang ternyata hanya bawahan lemah, membuat para sandera biasa sangat bersemangat. Pria berkacamata menyatakan dengan bangga bahwa ability user tidaklah tak terkalahkan. Ia segera mendesak semua orang untuk pergi sebelum penculik datang, bahkan mengajak Unchle Liu dan kelompoknya ikut. Unchle Liu dan yang lain ragu, tetapi akhirnya memutuskan mengambil risiko. Mereka kemudian menoleh ke Su Bei, Zhao Xiaoyu, dan Si Zhaohua. Zhao Xiaoyu menolak dengan tegas, mengatakan bahwa mereka percaya akademi akan menyelamatkan mereka. Su Bei juga menolak, mengatakan ia tidak ingin merepotkan dan meminta mereka mengirim bantuan jika berhasil kabur. Akhirnya, Big Sister dan yang lain pergi bersama kelompok pria berkacamata. Setelah mereka pergi, Zhao Xiaoyu bertanya apakah Su Bei menyesal. Su Bei menjawab bahwa Zhao Xiaoyu dan Si Zhaohua masih di sini. Zhao Xiaoyu lalu mengatakan bahwa mereka berencana memakan pil, dalam arti berpura-pura memakannya. Su Bei langsung memahami maksudnya. Ia sendiri juga berencana melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, kelompok yang kabur melalui ventilasi tertangkap dan dibawa kembali. Mereka terlihat sangat kacau, pucat, dan berkeringat, tanpa luka luar, jelas telah disiksa secara mental. Perempuan berkepang kalajengking masuk dan memperingatkan bahwa pelarian berikutnya tidak akan semudah ini. Mendengar itu, para sandera gemetar ketakutan. Zhao Xiaoyu kemudian mendapatkan informasi bahwa mereka disiksa dengan suara aneh seperti ultrasonik yang terasa seperti jarum menusuk otak. Setelah semuanya kembali, Zhao Xiaoyu bertanya-tanya tentang definisi sukarela. Ia menyimpulkan bahwa kelaparan hingga terpaksa menyerah mungkin tidak dihitung sebagai sukarela, sehingga penculik pasti akan memberi makanan lagi. Tak lama kemudian, kelompok pria berkacamata juga dibawa kembali. Dalam kondisi itu, Zhao Xiaoyu menyatakan kepada perempuan berkepang kalajengking bahwa mereka ingin memakan pil. Perempuan itu terkejut, tetapi menerima alasan mereka. Seperti dugaan Zhao Xiaoyu, mereka diberi makan besar terlebih dahulu sebagai hadiah. Setelah itu, pil dibagikan.
Zhao Xiaoyu dan si Zhaohua berpura-pura menelan pil dengan bantuan storage ring. Perempuan itu memperingatkan bahwa tanpa memakan pil, mereka akan mati jika mencoba pergi. Ia kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi dan menunjukkan kristal raksasa bernama Loyalty Crystal, sumber radiasi yang mengikat semua orang di pulau itu. Tanpa pil, siapapun yang pergi akan mati. Kristal itu hanya bisa dihancurkan dengan mental energi, tetapi menyentuhnya berarti mati, kecuali seseorang berada di ambang kekuatan yang sangat spesifik, terlalu lemah atau terlalu kuat sama-sama berujung kematian. Jalan itu pun tertutup. Akhirnya, Zhao Xiaoyu hanya meminta kamar yang lebih baik untuk beristirahat. Perempuan berkepang kalajengking menyetujui permintaan itu dan mengingatkan mereka untuk membujuk yang lain agar menyerah. Sementara itu, Su Bei menyadari bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Ketiganya diatur menempati dua kamar terpisah. Zhao Xiaoyu berada di satu kamar sendiri, sementara Su Bei dan si Zhaohua berada di kamar lain. Kamar-kamar itu sangat mewah, setara dengan suite hotel bintang 5, lengkap dengan nampan buah segar yang jelas disiapkan untuk dinikmati. Setelah berkumpul, si Zhaohua terlebih dahulu mengaktifkan sebuah jammer di dalam kamar. Alat itu adalah item dari Campus Store yang mampu mengganggu ability dan sinyal elektronik. Su Bei juga pernah menukarkan item yang sama saat pertempuran tim. Setelah memastikan tidak ada yang bisa menguping, si Zhaohua menyampaikan rencananya, jika situasi memburuk, mereka harus menemukan orang yang bisa menyentuh Loyalty Crystal terlebih dahulu. Jika orang itu disandera dan kristalnya dibawa pergi, mereka pasti bisa menemukan cara untuk melarikan diri dengan aman. Rencana itu masuk akal. Zhao Xiaoyu langsung bersemangat dan mengusulkan pembagian tugas. Su Bei dan si Zhaohua mencari cara kabur, sementara ia akan mencari orang yang bisa menyentuh kristal. Su Bei berpikir sejenak lalu mengangkat tangan, menyatakan bahwa ia akan bergerak sendiri. Dengan usianya, kecil kemungkinan ada yang sengaja mempersulitnya. Si Zhaohua bingung, tidak mengerti apa yang bisa dilakukan Su Bei sendirian. Namun Su Bei hanya tersenyum, mengatakan bahwa mungkin ia akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga dan meminta mereka tidak meremehkan kemampuan anak kecil untuk berakting. Zhao Xiaoyu akhirnya mengambil keputusan. Ia mengizinkan Su Bei pergi sendiri, tetapi mewajibkannya kembali setiap hari pada pukul 12 siang dan 8 malam. Su Bei langsung menyetujui. Malam hari, Zhao Xiaoyu tidur lebih dulu. Su Bei dan si Zhaohua mencuci diri lalu berbaring. Kurang dari 10 menit kemudian, suara si Zhaohua terdengar di kegelapan, menanyakan apakah Su Bei sudah tidur. Su Bei menjawab belum. Si Zhaohua mengatakan bahwa jammer masih aktif dan tidak ada yang bisa mendengar mereka. Ia lalu bertanya siapa yang membawa Su Bei ke pelelangan. Kecurigaannya terhadap identitas Su Bei muncul. Su Bei belum siap membuka jati dirinya dan berpura-pura tersinggung, bertanya apakah si Zhaohua tidak mempercayainya. Si Zhaohua menjelaskan bahwa ia percaya, tetapi masih ragu. Su Bei memotong pembicaraan itu. Setelah jeda singkat, si Zhaohua mengakui bahwa ia memang belum sepenuhnya percaya. Su Bei menanggapi dengan santai bahwa ia juga tidak sepenuhnya percaya pada si Zhaohua, sehingga tidak bisa mengungkap identitasnya. Si Zhaohua akhirnya sadar bahwa ia sedang dipermainkan dan menyebut Su Bei sebagai bocah nakal. Mendengar itu, Su Bei tertawa. Teringat ungkapan yang sering dipakai Meng Huai. Si Zhaohua yang biasanya anggun kini kehilangan wibawanya. Ia mengancam akan mengadu pada orang tua Su Bei setelah mereka kembali. Senyum Su Bei memudar. Ia menatap langit-langit dan berkata agar si Zhaohua berbicara dengan mereka jika berhasil menemukannya. Keesokan paginya, ketiganya berpura-pura pergi ke ruang resepsi untuk membujuk para sandera agar menyerah, padahal sebenarnya memberi isyarat agar tidak menyerah.
Setelah itu, mereka berpisah. Su Bei berkeliling seperti anak kecil biasa, mendatangi tempat-tempat yang tampak menyenangkan tanpa menunjukkan niat mengumpulkan informasi. Kebanyakan orang di pulau itu berbicara dengan bahasa asing. Su Bei sebenarnya mengerti, tetapi sengaja berpura-pura tidak paham demi mempertahankan citra anak 8 tahun dan menurunkan kewaspadaan orang lain. Malam harinya, ia membaca manga di aula, yang oleh orang lain dianggap sebagai bahan belajar. Karena kontennya sudah diunduh, tidak ada yang mencurigainya. Mereka hanya mengira ia sangat rajin belajar. Keesokan paginya, Su Bei kembali berkeliling, bahkan sempat berjalan-jalan di luar di bawah pengawasan para penculik. Pulau itu tidak besar, hanya memiliki satu dermaga. Medannya menanjak ke arah tebing tinggi di seberang dermaga. Di bawah tebing adalah laut, dan melompat ke sana berarti mati. Malam itu, Su Bei kembali berpura-pura belajar, lalu mendekati penculik berbaju kuning yang paling menghargai kerajinannya. Dengan bahasa asing yang kaku, ia meminta bahan belajar lain karena yang ia unduh sudah selesai. Permintaannya tulus dan tidak menimbulkan kecurigaan. Karena para penculik tidak memiliki bahan belajar, penculik berbaju kuning tampak kesulitan. Su Bei lalu menurunkan permintaannya, menanyakan apakah ada buku bacaan. Penculik itu akhirnya berjanji akan mengajukan permintaan ke atasannya. Malam itu, penculik berbaju kuning menemui perempuan berkepang kalajengking dan meminta izin agar Su Bei boleh masuk ke ruang data. Ia beralasan bahwa Su Bei mengingatkannya pada adiknya yang tidak suka belajar. Ia juga meyakinkan bahwa anak 8 tahun tidak mungkin merencanakan apapun, tidak akan memahami data, dan tetap berada dalam pengawasan kamera. Perempuan berkepang kalajengking mengecek rekaman pengawasan 2 hari terakhir. Dari rekaman, Su Bei hanya terlihat bermain sendiri di pagi hari dan membaca dengan patuh di sore hari. Tidak ada tanda-tanda pengumpulan intel. Akhirnya, ia mengizinkan dengan syarat Su Bei harus diawasi. Penculik berbaju kuning segera memberitahu Su Bei bahwa ia boleh pergi ke ruang data keesokan hari. Mendengar itu, Su Bei tersenyum puas. Ia sudah menebak bahwa buku-buku hanya mungkin berada di ruang data karena para anggota basis tampaknya tidak terbiasa membaca. Saat makan malam, penculik berbaju kuning menyampaikan kabar itu di hadapan Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua. Keduanya terkejut, tetapi tidak meminta ikut. Setelah penculik itu pergi, mereka mengerumuni Su Bei dan memujinya. Su Bei hanya menjawab polos bahwa mungkin karena ia patuh dan imut. Suasana langsung hening. Keesokan paginya pukul 8, penculik berbaju kuning mengantar Su Bei ke ruang data dan mengingatkannya hanya boleh membaca buku. Ia lalu pergi ke ruang pemantauan untuk mengawasi. Di dalam ruang data yang menyerupai perpustakaan kecil, Su Bei langsung mengenali tumpukan map dan lembaran lepas yang tampaknya berisi data penting. Ia hanya melirik sekilas lalu melewatinya, memilih sebuah buku perjalanan dan duduk membaca. Selama 1 jam penuh, penculik berbaju kuning mengawasi. Su Bei tidak bergerak sama sekali selain membalik halaman. Merasa yakin, pengawasan diserahkan pada orang lain. Sementara itu, di ruang resepsi, para sandera tetap bertahan sesuai isyarat Zhao Xiaoyu. Keesokan harinya, para penculik benar-benar mengirim makanan. Meskipun kualitasnya buruk, hal itu menegaskan bahwa Zhao Xiaoyu benar, mereka tidak akan dibiarkan mati. Di sisi lain, si Zhao Hua menemukan bahwa satu-satunya jalur kabur adalah dermaga. Setiap hari Jumat pukul 2 siang, kapal suplai datang selama 1 jam. Itu adalah satu-satunya kesempatan melarikan diri. Zhao Xiaoyu berhasil menemukan orang yang bisa menyentuh loyalty crystal, tetapi orang itu sedang koma dan hanya bisa dibangunkan oleh perempuan berkepang kalajengking. Itu berarti kesempatan mereka hampir mustahil. Zhao Xiaoyu terpuruk.
Ia tahu peluang hidupnya sangat kecil jika harus menyentuh kristal itu. Secara rasional ia tahu harus mencoba, tetapi secara emosional ia tidak ingin mati. Si Zhaohua tidak membujuknya. Ia mencoba mencari jalan lain, tetapi tidak menemukan apapun. Di tengah kebuntuan itu, Su Bei meminjam jamer dari si Zhaohua. Ia berkata bahwa tujuannya akan diketahui nanti. Setelah jamer dipinjamkan, Su Bei pergi ke ruang data seperti biasa. Hari itu, penjaga pengawas tertidur. Rekaman yang tampil di layar sebenarnya hanyalah gambar diam. Su Bei mengaktifkan jamer, lalu membuka map-map data dengan cepat. Ia menemukan sebuah tabel tanpa keterangan teks, hanya angka. Kolom kiri bernomor 1-10, baris atas bertuliskan 6-0, dan kolom paling kanan hampir semuanya bernilai 0, kecuali 1 bernilai 20. Su Bei menghafal bagian terpenting, mengembalikan semuanya, mematikan jamer, dan kembali membaca. Malamnya, ia memanggil Zhao Xiaoyu dan si Zhaohua ke kamarnya dengan alasan ingin bertanya soal pelajaran. Ia menuliskan data yang diingatnya. Ketiganya menganalisis tabel itu dan menyimpulkan bahwa 0 kemungkinan berarti kematian, sementara data yang menurun rapi kemungkinan milik satu-satunya subjek yang berhasil. Kini, satu-satunya hal yang belum mereka pahami adalah arti angka 6-0 di bagian atas tabel. Zhao Xiaoyu terlebih dahulu memastikan asumsi mereka. Jika angka 0 pada tabel berarti subjek eksperimen mati, maka angka-angka sebelum itu seharusnya menunjukkan kondisi subjek eksperimen. Su Bei dan si Zhaohua mengangguk setuju. Zhao Xiaoyu melanjutkan analisisnya. Para penculik mengatakan bahwa baik orang biasa maupun pengguna ability akan mati saat menyentuh loyalty crystal. Itu berarti angka 0 di kolom terakhir baris pertama menunjukkan momen saat subjek menyentuh kristal, dan pada saat itu kondisinya adalah kematian. Dari analisis tersebut, si Zhaohua tiba-tiba menangkap inti masalah. Ia menyimpulkan bahwa 6-0 menunjukkan jarak. Jarak pintu ke ruang loyalty crystal memang sekitar 5 atau 6 meter dari kristal itu sendiri. Ketiganya langsung memahami maksudnya. Jika fungsi tubuh seseorang menurun secara stabil saat mendekati kristal, berarti ia bisa menyentuhnya. Namun jika kondisinya naik turun secara kacau, menyentuh kristal akan membuatnya mati seketika. Itu berarti ada metode pengujian tanpa harus benar-benar menyentuh kristal. Dengan cara itu, kematian yang tidak perlu bisa dihindari. Namun Su Bei langsung menyela, mengatakan bahwa kesimpulan tersebut belum tentu mutlak. Para penculik hanya membutuhkan satu orang yang bisa menyentuh kristal. Setelah eksperimen ke-10 berhasil, eksperimen dihentikan. Artinya, hanya ada satu contoh keberhasilan, dan satu contoh tidak cukup untuk memastikan pola yang benar. Zhao Xiaoyu memahami risikonya. Setelah terdiam sejenak, ia tersenyum dan menyatakan bahwa jika ia memenuhi kondisi tersebut, ia akan tetap menyentuh kristal. Jika ia mati karenanya, ia memang tidak rela, tetapi bisa menerimanya. Setidaknya ini lebih baik daripada bertaruh tanpa informasi apapun. Su Bei mengangguk. Ia tahu Zhao Xiaoyu aman, tetapi tetap menunjukkan adanya risiko agar keputusannya terlihat realistis dan tidak gegabah. Setelah keputusan diambil, mereka mulai merancang rencana pelarian untuk hari Jumat. Jika loyalty crystal dihancurkan, seluruh penculik di pulau itu akan bergerak, sehingga penjagaan dermaga akan melemah. Para sandera bisa melarikan diri melalui dermaga. Namun ada masalah besar, mereka bertiga tidak bisa kabur lewat dermaga karena akan menjadi target utama. Zhao Xiaoyu lalu mengusulkan metode lain, melompat dari tebing dan terbang. Ia sudah mengumpulkan informasi tentang ability para penculik. Di pulau itu hanya ada satu ability yang memungkinkan terbang, yaitu Bambu Dragonfly. Jika ability itu dinonaktifkan,
para penculik tak akan bisa mengejar dari udara. Rencananya, setelah kristal dihancurkan, mereka akan berlari ke tebing. Si Zhao Hua akan membawa mereka terbang pergi. Ia memastikan bahwa membawa 2 orang bukan masalah baginya. Zhao Xiaoyu mengatakan bahwa ia akan masuk lebih dulu. Jika ia mati saat menyentuh kristal, Su Bei dan si Zhao Hua harus berpura-pura menangkapnya karena pengkhianatan. Si Zhao Hua jelas tidak nyaman dengan rencana itu, tetapi Su Bei langsung menyetujuinya. Si Zhao Hua kemudian melepas kalung perak dari lehernya dan menyerahkannya kepada Zhao Xiaoyu. Liontin itu adalah Resurrection Stone, item yang dapat menghidupkan kembali pemakainya jika mati seketika. Zhao Xiaoyu dan Su Bei terkejut. Namun si Zhao Hua menjelaskan bahwa namanya hanya gimmick. Efek sebenarnya adalah menahan satu serangan fatal, dengan syarat dipakai sebelum serangan terjadi. Konsekuensinya, pengguna ability yang memakainya akan kehilangan ability mereka. Zhao Xiaoyu sempat ragu, tetapi akhirnya menerima kalung itu. Baginya, hidup lebih penting daripada ability. Hari-hari berikutnya, mereka menyempurnakan rencana. Pesan juga diam-diam disampaikan kepada para sandera agar memanfaatkan kekacauan hari Jumat untuk kabur. Sementara itu, Su Bei bersikap santai. Sebagai anak 8 tahun, ia merasa kontribusinya sudah cukup dan menghabiskan waktu menyelesaikan buku perjalanan yang ia baca. Pada hari Jumat, semuanya siap. Mereka menonaktifkan pengawasan dan tiba di depan pintu perak menuju Loyalty Crystal. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan kata sandi, tetapi ketiganya sudah mengetahui caranya masing-masing. Mereka berhasil masuk. Zhao Xiaoyu melangkah maju mendekati Loyalty Crystal sementara Su Bei dan si Zhao Hua mengamati kondisinya. Tidak seperti catatan eksperimen, Zhao Xiaoyu tidak melemah. Justru ia merasa semakin kuat saat mendekat. Ia berhenti tepat di depan kristal dan menyatakan kebingungannya. Sensasi mental energi dan kekuatan fisiknya justru meningkat. Zhao Xiaoyu ragu. Jika Resurrection Stone aktif, ia mungkin selamat tetapi akan kehilangan ability. Si Zhao Hua dan Su Bei tidak mendesaknya. Keputusan itu sepenuhnya miliknya. Setelah 1 menit, Zhao Xiaoyu memutuskan untuk melanjutkan. Ia menegaskan bahwa ia melakukannya bukan untuk menyelamatkan siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Su Bei memahami maksudnya dan menyatakan bahwa ia melakukannya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ucapan itu membuat Zhao Xiaoyu terkejut dan sesaat mengira bahwa anak di depannya adalah Su Bei yang sebenarnya. Namun keraguan itu segera ditepis. Zhao Xiaoyu akhirnya menyentuh Loyalty Crystal. Sesaat udara terasa membeku. Detik berikutnya, ia menghela napas lega dan menyatakan bahwa ia berhasil. Ia lalu menghancurkan kristal tersebut dengan serangan mental energi. Kristal pecah, tetapi kabut hitam di dalamnya tidak menghilang dan justru masuk ke dalam tubuh Zhao Xiaoyu. Namun Resurrection Stone tidak bereaksi, menandakan tidak ada bahaya langsung. Alarm keras langsung berbunyi di seluruh basis. Ketiganya segera melarikan diri sesuai rencana. Mereka bertemu beberapa penculik, tetapi si Zhao Hua menghabisi mereka dengan mudah menggunakan bulu tajamnya. Mereka berlari menuju tebing. Su Bei terus berlari bersama mereka, meski secara logika anak 8 tahun seharusnya tidak bisa mengikuti pengguna ability. Namun situasi kacau membuat hal itu luput dari perhatian. Di tengah pelarian, Zhao Xiaoyu mengakui bahwa ia merasakan sesuatu masuk ke tubuhnya, tetapi belum merasakan efek apapun. Ia memutuskan untuk meminta bantuan guru setelah kembali. Pengejaran terus berlangsung. Penculik kuat, termasuk perempuan berkepang kalajengking, mengejar dengan kecepatan tinggi. Perempuan itu dipenuhi amarah karena kesalahannya telah menyebabkan kehancuran Loyalty Crystal dan kegagalan total misi. Ia menyadari bahwa alih-alih menjinakkan 3 sandera,
ia justru melepaskan 3 serigala. Perempuan berkepang kalajengking sudah tidak lagi memikirkan kerugian atau kegagalan misi. Yang ia inginkan kini hanyalah membunuh ketiga orang itu untuk melampiaskan amarahnya. Jika berhasil membawa pulang mayat mereka, itu setidaknya sedikit menutupi kegagalannya. Saat jarak semakin dekat, ia langsung mengaktifkan ability-nya dan menargetkan Su Bei yang berada di posisi paling belakang. Menangkap seorang anak mungkin tidak terlalu berguna, tetapi itu cukup untuk membuat dua lainnya ragu dan menciptakan keuntungan terbesar dengan risiko paling kecil. Su Bei merasakan sebuah tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokannya dan menyeretnya ke arah perempuan berkepang kalajengking. Ia tidak melawan, berpura-pura tak berdaya dan dengan mudah tertangkap. Tidak ada yang akan curiga bahwa ia bukan anak 8 tahun biasa. Namun tepat saat ia berada dalam jangkauan perempuan itu, Su Bei tiba-tiba mengerahkan tenaga dan menendang dada lawannya dengan keras. Tanpa sempat bereaksi, perempuan berkepang kalajengking terpental sejauh 5 meter. Ability-nya terputus sejenak, dan Su Bei memanfaatkan celah itu untuk kembali ke sisi Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua. Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua dipenuhi tanda tanya, tetapi tidak ada waktu untuk bertanya. Meski terkejut oleh kekuatan fisik Su Bei yang tidak masuk akal, mereka terus berlari. Amarah perempuan berkepang kalajengking semakin meledak. Sambil menahan dada, ia memerintahkan seorang pengguna ability yang baru menyusul, agar segera menggunakan ability pada orang berbaju putih, si Zhao Hua. Menurut penilaiannya, Su Bei hanyalah anak kecil tanpa ability, dan ability Zhao Xiaoyu sudah terbukti tidak berguna. Ancaman terbesar jelas si Zhao Hua. Sebuah cahaya kuning menghantam si Zhao Hua tepat saat ia berusaha menghindar. Su Bei dan Zhao Xiaoyu langsung tegang. Zhao Xiaoyu dengan cemas menanyakan kondisinya. Si Zhao Hua tidak merasakan rasa sakit, tetapi setelah memeriksa dirinya, ekspresinya berubah. Ability-nya tersegel. Fakta bahwa ada ability yang bisa menyegel ability orang lain membuat Zhao Xiaoyu terkejut. Seluruh rencana mereka bergantung pada kemampuan terbang si Zhao Hua. Jika ia tidak bisa menggunakannya, mereka tidak mungkin melawan banyak pengguna ability dan kematian hampir pasti. Su Bei tetap tenang dan langsung menanyakan hal terpenting, durasi segel. Si Zhao Hua memastikan bahwa segel itu akan bertahan 5 menit. Dengan posisi mereka saat ini, 4 menit dibutuhkan untuk mencapai tebing. Artinya, mereka hanya perlu bertahan 1 menit lagi. Meski sulit, itu masih mungkin. Si Zhao Hua meminta Su Bei untuk bersembunyi di sudut nanti, tetapi Zhao Xiaoyu sambil berlari menyindir bahwa ia meragukan Su Bei benar-benar membutuhkan perlindungan. Ia mulai merasa ada yang janggal, kecepatan dan kekuatan Su Bei sama sekali tidak normal. Namun, yang ia harapkan hanya satu, Su Bei benar-benar berada di pihak mereka. Dalam 4 menit yang singkat itu, mereka dihujani berbagai ability jarak jauh, panah, proyektil, gelombang suara, hingga penghalang. Su Bei menduga para penculik memang telah menyiapkan skenario kejar-kejaran. Dengan gerakan lincah, mereka akhirnya mencapai tepi tebing. Mereka relatif tidak terluka, kecuali luka kecil di lengan Zhao Xiaoyu. Di garis depan, Zhao Xiaoyu dan si Zhao Hua bertahan melawan para penculik. Meski tanpa ability, kemampuan fisik si Zhao Hua masih sangat kuat. Dengan dukungan ability, Lauter milik Zhao Xiaoyu, musuh seringkali tiba-tiba tertawa tak terkendali di momen kritis. Namun saat pertempuran jarak dekat dimulai dan ability digunakan bersamaan dengan serangan fisik, keduanya mulai kewalahan. Su Bei tidak ingin masalah tambahan, diam-diam menggunakan ability-nya untuk mengacaukan akurasi serangan musuh, membuat banyak ability meleset. Meski begitu, mereka tetap terdesak. Mereka tahu mustahil menang. Tujuan mereka hanya bertahan 1 menit.
Si Zhaohua menghitung waktu dan berteriak bahwa segelnya akan terbuka dalam 5 detik. Melihat itu, perempuan berkepang kalajengking menyadari betapa krusialnya si Zhaohua. Ia tidak boleh membiarkan mereka lolos. Zhao Xiaoyu menyadari niat membunuh itu. Ketika perempuan tersebut bergerak ke arah si Zhaohua dan Su Bei, Zhao Xiaoyu langsung menerjang dan mendorong si Zhaohua menjauh. Jika si Zhaohua jatuh, semuanya berakhir. Ia menghitung bahwa dirinya masih bisa menahan serangan ringan. Serangan gelombang kejut dilepaskan. Si Zhaohua selamat, tetapi Zhao Xiaoyu, yang seharusnya mampu menahan dampaknya, tiba-tiba kehilangan tenaga. Penglihatannya menggelap, kekuatannya menghilang, dan ia terjatuh dari tebing sambil berteriak ketakutan. Su Bei tidak menduga perkembangan ini. Tanpa ragu, ia menangkap tangan Zhao Xiaoyu. Namun gaya tarik terlalu besar, jika ia bertahan sendiri, mereka berdua akan jatuh. Tanpa berpikir panjang, Su Bei menarik kaki si Zhaohua ikut jatuh. Si Zhaohua segera memahami maksudnya. Mereka hanya perlu menunggu 2 detik. Di tengah jatuh bebas, segel ability si Zhaohua akhirnya terbuka. Sepasang sayap putih terbentang, dan ia terbang ke atas, membawa Su Bei dan Zhao Xiaoyu menjauh dari tebing. Mengambang di udara, krisis akhirnya berakhir. Si Zhaohua menatap Su Bei dengan kesal sekaligus geli, menegurnya karena berat yang tidak masuk akal bagi seorang anak. Semua kejanggalan akhirnya tersambung. Su Bei tertawa, dan Transformation Mask Fake pun nonaktif. Tubuhnya kembali ke wujud asli, rambut pirang dan mata ungu tua. Tawa lepasnya meredakan kemarahan Zhao Xiaoyu dan si Zhaohua. Ketegangan menguap, digantikan kelegaan karena berhasil selamat. Dalam perjalanan terbang menuju daratan, Zhao Xiaoyu pingsan. Ia menjelaskan sebelumnya bahwa kelemahannya kemungkinan akibat kabut hitam yang masuk ke tubuhnya. Su Bei memeriksa kondisinya dengan ability dan menemukan indikator keberuntungan besar, membuatnya yakin tidak ada bahaya. Mereka mendarat di laut dekat daratan dan berenang ke area berpenduduk. 2 perempuan asing mendekati mereka dengan waspada. Si Zhaohua kesulitan menjelaskan, dan Su Bei mengambil alih, memberikan alasan sederhana tentang pingsan karena gula darah rendah. Karena kondisi mereka, Su Bei mengusulkan untuk tinggal sementara di rumah mereka. Setelah berdiskusi, perempuan itu setuju dengan syarat kakaknya ikut tinggal. Mereka dibawa ke sebuah villa. Dari percakapan, Su Bei mengetahui bahwa mereka berada di Apogot, negara super kaya yang dibangun di atas tambang emas dan mental kristal. Fakta ini membuat Su Bei pusing. Kemungkinan keterlibatan organisasi Black Flash dan kolaborasi dalam pembuatan loyalty crystal semakin besar. Di kamar, Su Bei dan si Zhaohua membahas rencana selanjutnya. Si Zhaohua ingin ke kedutaan, tetapi Su Bei menolak. Si Zhaohua terlalu mencolok, sedangkan Su Bei belum pernah terlihat dalam wujud aslinya oleh para penculik. Karena itu, Su Bei memutuskan bahwa dialah yang akan pergi ke kedutaan. Sore itu, Su Bei menemukan lokasi kedutaan dan meninggalkan rumah Alisa untuk pergi ke sana sendirian. Sesampainya di sekitar kedutaan, ia tidak langsung masuk, melainkan mengamati keadaan sekitar. Dengan penglihatan tajamnya, ia segera menyadari ada 2 orang yang sedang berjaga dan mengawasi area tersebut. Melihat itu, hati Su Bei langsung tenggelam. Jika mereka memang dikirim oleh kelompok perempuan berkepang kalajengking, berarti pihak lawan bergerak sangat cepat dan memiliki pengaruh yang cukup besar di Apogot. Ini jelas bukan kabar baik. Setelah memastikan keberadaan para pengawas, Su Bei masuk ke kedutaan untuk menghindari perhatian lebih. Di luar dugaan, kedutaan yang biasanya santai justru sangat sibuk hari itu. Aula penuh dengan staf yang mondar-mandir, dan Su Bei harus menunggu cukup lama sebelum akhirnya dilayani.
Petugas kedutaan tampak kesulitan ketika mendengar Su Bei ingin segera kembali ke negaranya. Ia menjelaskan bahwa proses kepulangan akan memakan waktu karena Apogot sedang mengalami masalah yang cukup rumit, sehingga banyak urusan terkait tertunda. Meski begitu, pihak kedutaan masih bisa membantu mengurus ulang identitas, paspor, atau menghubungi keluarga di Tiongkok. Mendengar soal menghubungi keluarga, Su Bei justru meminta agar pihak kedutaan menghubungi Endless Ability Academy. Petugas itu terkejut dan bertanya apakah Su Bei adalah pengguna ability. Setelah Su Bei mengangguk dan memperlihatkan gear miliknya, sikap petugas langsung berubah. Ia menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Apogot memang melibatkan pengguna ability, dan beberapa akademi ability dari Tiongkok telah mengirim perwakilan. Karena hari sudah sore, petugas meminta Su Bei kembali keesokan harinya pukul 2 siang untuk bertemu dengan mereka. Su Bei menyetujui pengaturan itu dan meninggalkan kedutaan. Saat keluar, ia kembali memperhatikan sekeliling. Dua pengawas masih berada di tempat semula, dan salah satu dari mereka mulai mengikuti Su Bei. Su Bei sempat merasa ragu, apakah mereka mengenalinya. Namun ia segera menenangkan diri. Para penculik tidak pernah melihat wujud aslinya, dan Transformation Mask Fake ciptaan Manga Consciousness tidak mungkin ditembus. Jika ia diikuti, kemungkinan hanya pengujian atau alasan lain yang tidak berkaitan langsung dengannya. Dengan pemikiran itu, Su Bei sengaja berjalan santai. Ia bahkan berhenti untuk melihat-lihat toko emas. Di negara kaya emas seperti Apogot, harga emas sangat murah, membuatnya tergoda meski ia sama sekali tidak punya uang saat itu. Setelah keluar dari toko, orang yang mengikutinya sudah menghilang. Su Bei pun kembali ke rumah Alisa. Zhao Xiaoyu masih belum sadar. Alisa mulai cemas dan meragukan alasan pingsan karena gula darah rendah. Su Bei tetap berpura-pura bingung dan konsisten dengan cerita sebelumnya. Si Zhao Hua yang mendengarnya justru semakin kagum pada kemampuan Su Bei berbohong dengan tenang. Atas saran kakak Alisa, mereka memutuskan membawa Zhao Xiaoyu ke rumah sakit. Dengan sistem kesehatan Apogot yang sangat baik, biaya bukan masalah. Su Bei menyetujui usulan itu. Alisa menegaskan agar mereka pergi sebelum urusan kedutaan, karena ia mulai mencurigai situasi tersebut. Di kamar, si Zhao Hua bertanya tentang hasil kunjungan ke kedutaan. Su Bei menjelaskan bahwa mereka belum bisa langsung pulang, tetapi pihak akademi sudah berada di Apogot dan ia bisa bertemu mereka keesokan hari. Ia juga menyebutkan soal pengawas yang sempat mengikutinya. Keduanya sepakat bahwa situasi ini kemungkinan berkaitan dengan insiden besar yang melibatkan ability. Keesokan paginya, mereka membawa Zhao Xiaoyu ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kelainan apapun. Ia hanya tidak sadar tanpa penyebab medis yang jelas. Setidaknya, hal ini menghapus kecurigaan Alisa terhadap Su Bei dan si Zhao Hua. Sore harinya, Su Bei kembali ke kedutaan. Di sana, ia bertemu langsung dengan Meng Huai. Melihat gurunya, Su Bei merasa lega. Meng Huai juga memastikan bahwa mereka memang telah memperkirakan Su Bei berhasil kabur, meski tidak bisa menghubunginya. Su Bei menjelaskan bahwa si Zhao Hua dan Zhao Xiaoyu tinggal di rumah penduduk setempat, serta kondisi Zhao Xiaoyu yang masih tidak sadar. Meng Huai memutuskan untuk langsung menemui Zhao Xiaoyu dan meminta Su Bei menceritakan kejadian mereka di perjalanan. Setelah mendengar penjelasan, termasuk tentang loyalty crystal, Meng Huai menyatakan bahwa pihak dalam negeri sudah mengetahui adanya keterlibatan politisi dan telah menghubungi pihak pusat. Mengenai Zhao Xiaoyu, ia berencana memanggil guru Ye untuk memeriksanya, dan jika masih tidak jelas, Zhao Xiaoyu akan dipulangkan ke akademi. Su Bei langsung menyatakan bahwa ia ingin ikut jika Zhao Xiaoyu dipulangkan. Meng Huai menertawakannya dan menepuk kepalanya, menuduhnya ingin kabur dari masalah.
Di rumah Alisa, Meng Huai memperkenalkan diri sebagai guru mereka dan berterima kasih atas bantuan keluarga tersebut. Ia bersikap serius di depan orang luar. Alisa tampak tersipu, terkesan dengan pesona Meng Huai. Setelah urusan biaya diselesaikan, mereka bersiap pergi. Si Zhaohua menyusul dan terkejut melihat Meng Huai. Ia menawarkan bantuan jika diperlukan. Meng Huai menegaskan bahwa memang ada hal yang harus ia bantu, membuat Su Bei hanya bisa pasrah. Mereka masuk ke kamar Zhao Xiaoyu. Wajahnya tampak normal, seperti sedang tidur. Meng Huai memeriksa kondisinya sebentar dan menyimpulkan bahwa ini di luar kemampuannya. Ia memutuskan untuk membawa Zhao Xiaoyu ke Guru Ye. Meng Huai mengangkat Zhao Xiaoyu dan akhirnya membawanya dengan posisi gendongan putri setelah ditegur si Zhaohua. Dalam perjalanan, Su Bei bercanda, memancing emosi si Zhaohua, tetapi si Zhaohua memilih diam. Meng Huai penasaran, namun tidak mendapat penjelasan. Dalam perjalanan menuju hotel internasional, si Zhaohua bertanya tentang ability Meng Huai. Meng Huai hanya memberi petunjuk samar bahwa ia, setengah summoner, dan ability-nya mirip dengan milik si Zhaohua. Hal ini membuat keduanya terkejut dan bingung. Di hotel, mereka bertemu Yelin. Setelah memeriksa Zhao Xiaoyu dengan ability, Life Spring, Yelin menyatakan bahwa tubuh Zhao Xiaoyu sangat sehat, bahkan lebih aktif dari sebelumnya. Ia menduga kabut hitam dari Loyalty Crystal adalah kunci dari semua ini. Yelin menjelaskan bahwa kabut hitam kemungkinan tidak berbahaya bagi Zhao Xiaoyu, melainkan justru berpindah ke wadah yang cocok setelah kristalnya hancur. Ini menjelaskan mengapa Zhao Xiaoyu tidak terluka. Su Bei semakin yakin karena indikator keberuntungan Zhao Xiaoyu menunjukkan hasil yang sangat baik. Akhirnya, Meng Huai memutuskan bahwa Zhao Xiaoyu harus segera dikirim kembali ke akademi untuk perlindungan. Ia memperingatkan Su Bei dan si Zhaohua agar tidak membocorkan kebenaran dan hanya mengatakan bahwa Zhao Xiaoyu terkena dampak ability. Jika melanggar, ia tidak akan ragu menjatuhkan hukuman berat. Lei Zhen menggunakan ability teleportation untuk mengantar Zhao Xiaoyu kembali ke akademi. Setelah itu, Yelin menjelaskan kepada Su Bei dan si Zhaohua apa yang terjadi setelah penculikan mereka. Saat malam tiba pada hari kejadian, bukan hanya mereka dan para politisi yang menghilang, tetapi juga sejumlah barang lelang bernilai tinggi serta Jiang Tianming, Wu Mingbai, Lan Subing, dan Mo Xiaotian. Mendengar nama-nama itu, Su Bei mengangkat alis. Ia menyadari bahwa ini kemungkinan adalah subplot milik kelompok protagonis asli. Kelompok mereka hanya mendapat satu alur kecil, sementara yang lain mungkin sama sekali tidak mendapatkan sorotan. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya, dan ia ingin menanyakannya pada Manga Consciousness. Namun entitas itu sedang sibuk dengan organisasi intelijennya dan belum kembali, sehingga Su Bei menyimpan pertanyaan tersebut untuk nanti. 5 hari lalu, Meng Huai menerima sebuah surat dari Apogot. Isinya bukan informasi intelijen, melainkan sekadar salam untuk seorang adik perempuan di akademi. Yelin menunjukkan surat itu. Suratnya singkat, tanpa pesan tersembunyi, tetapi tulisan tangannya jelas milik Jiang Tianming. Si Zhaohua mengenali tulisan itu dan terkejut. Yelin mengangguk dan menjelaskan bahwa mereka menyimpulkan Jiang Tianming kemungkinan terjebak di suatu tempat di wilayah Apogot dengan sarana komunikasi yang sangat terbatas. Selain itu, hasil penyelidikan mengaitkan perampokan tersebut dengan Apogot, sehingga mereka turun tangan. Si Zhaohua bertanya apa yang telah mereka temukan dan apa yang harus mereka lakukan. Yelin menjelaskan bahwa insiden ini berasal dari konflik internal Apogot yang kini berdampak ke pihak mereka. Salah satu faksi pemerintah bekerja sama dengan Black Flash dan menargetkan mereka. Si Zhaohua kebingungan. Jika itu konflik internal,
seharusnya mereka menyerang faksi lawan, bukan pihak yang jauh. Dengan loyalty Crystal, mereka seharusnya bisa mengendalikan situasi. Meng Huai mencibir dan berkata bahwa itu adalah permintaan Black Flash, sekaligus kesempatan bagi mereka untuk melakukan eksperimen. Namun baginya itu tidak masalah, begitu bukti cukup, mereka akan membuat pihak tersebut membayar mahal. Yelin menambahkan bahwa faksi itu memiliki operasi bawah tanah, dan Jiang Tianming kemungkinan ditahan di sana. Mereka perlu menentukan lokasi operasi tersebut. Mengenai tugas Su Bei dan si Zhao Hua, Yelin menenangkan mereka dan mengatakan tugas itu tidak berbahaya. Mereka hanya perlu mengidentifikasi apakah ada penculik di antara orang-orang tertentu, untuk membantu pelacakan lokasi. Su Bei sedikit rileks, tetapi Meng Huai menambahkan bahwa ada kemungkinan mereka harus menyusup ke tempat Jiang Tianming ditahan untuk menyelamatkannya. Su Bei terdiam. Sebelum ia sempat bereaksi, si Zhao Hua mengepalkan tinju dan menyatakan dengan penuh semangat bahwa mereka pasti akan menyelamatkannya. Su Bei kebingungan. Ia menyadari Zhao Xiaoyu yang masih koma tidak ada untuk membantunya menolak rencana tersebut. Kini ia sendirian menghadapi pasangan guru dan murid yang antusias. Ia memohon pada Yelin, mengingatkan bahwa tugas itu seharusnya tidak berbahaya. Yelin menjelaskan bahwa penyelamatan hanyalah kemungkinan kecil. Jika lokasi sudah dipastikan, mereka akan menyerbu langsung tanpa perlu bantuan Su Bei dan si Zhao Hua. Si Zhao Hua terlihat kecewa. Sebagai pemuda berdarah panas dan teman Jiang Tianming, ia sangat ingin terlibat langsung dalam penyelamatan. Meng Huai memperhatikan ekspresi Su Bei yang justru tidak senang meski tampaknya mendapatkan hasil yang ia inginkan. Su Bei menjelaskan bahwa ia akan puas jika mereka benar-benar tidak perlu membantu. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa dalam dunia manga, kejadian berpeluang kecil hampir selalu terjadi. Sehari kemudian, Meng Huai membawa foto-foto untuk diidentifikasi. Wajah-wajah yang dikenal segera ditemukan. 3 hari kemudian, kekhawatiran Su Bei menjadi kenyataan. Meng Huai mengatakan bahwa kejadian berpeluang kecil itu benar-benar terjadi, dan mereka membutuhkan Su Bei serta si Zhao Hua. Yelin menjelaskan bahwa Jiang Tianming ditahan di sebuah different space milik konsorsium, dijaga ketat, dan hanya buruh yang bisa masuk. Berbeda dengan different space publik, yang privat membutuhkan kunci khusus dan sulit ditembus. Su Bei khawatir tentang cara keluar setelah masuk, tetapi Meng Huai menegaskan bahwa begitu mereka menemukan Jiang Tianming, pihak akademi akan menyerbu. Dengan alasan menyelamatkan siswa, mereka memiliki legitimasi penuh, bahkan jika Apogot keberatan. Su Bei akhirnya memahami rencana tersebut. Mereka dikirim masuk lebih dulu karena Jiang Tianming mungkin disembunyikan lebih dalam. Tanpa kepastian lokasi, penyerbuan langsung bisa gagal. Yelin mengatakan bahwa mereka tidak akan memaksa jika Su Bei menolak. Ia menatap Su Bei dengan jelas. Su Bei tidak menolak secara langsung, melainkan menunjuk wajahnya sendiri dan wajah si Zhao Hua, mempertanyakan apakah penampilan mereka masuk akal sebagai buruh kasar di different space. Semua terdiam. Si Zhao Hua pun mulai meragukan rencana itu. Meng Huai dan Yelin menyadari kelalaian mereka. Namun Meng Huai segera menawarkan solusi, Transformation Mask, artefak ability untuk mengubah penampilan. Yelin menyetujui dan meminta keputusan akhir mereka. Si Zhao Hua langsung setuju. Su Bei hampir menolak, tetapi tiba-tiba ia menggunakan ability-nya untuk melihat destiny compass semua orang. Penunjuk si Zhao Hua condong tajam ke kiri, menandakan keuntungan besar dari misi ini. Menyadari potensi hasil yang bisa dibagi, Su Bei berubah sikap dan menyatakan bahwa ia tidak akan menghindar dari tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Semua orang terdiam, jelas menyadari perubahan sikap Su Bei yang terlalu mendadak. Meng Huai bertanya apa yang membuatnya berubah pikiran.
Subei berpura-pura polos dan berkata bahwa ia tidak mungkin membiarkan Little Hua mengambil risiko sendirian. Si Zhao Hua kesal dengan panggilan itu dan akhirnya menghentikan interogasi Meng Huai. Akademi bekerja cepat. Dalam 1 hari, identitas baru disiapkan. Rencananya sederhana, 3 hari setelah mereka masuk Different Space, Akademi akan menyerbu. Jika Subei dan si Zhao Hua gagal menemukan Jiang Tianming, misi dianggap gagal. Keesokan harinya, mereka menggunakan Transformation Mask, mengubah wajah, tubuh, suara, dan berat badan secara sempurna. Akademi memberi mereka penampilan buruh yang kurus dan lusuh. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam truk pengangkut buruh menuju Different Space. Di dalam truk terdapat banyak remaja kurus, kotor, dan jelas berasal dari keluarga miskin, dikumpulkan dari berbagai negara. Suasana truk pengap, bau, dan tidak nyaman. Si Zhao Hua yang tidak tahan bersembunyi di belakang Subei. Subei diam-diam mengeluarkan permen min dari sakunya untuk menenangkan diri. Seorang anak berambut biru dari negara yang sama menyapa mereka. Untuk menjaga konsistensi identitas, Subei mengaku sebagai yatim piatu bernama Yan Nan, dan memperkenalkan si Zhao Hua sebagai Mu Chao. Anak itu, Li Jie, mengajak mereka saling membantu. Ia tanpa sengaja membocorkan bahwa tempat itu berbahaya. Setelah didesak, ia mengungkap bahwa Different Space itu memiliki makhluk buas, dan beberapa buruh bahkan dijadikan makanan. Subei dan si Zhao Hua menyadari bahwa binatang buas itu kemungkinan besar adalah Nightmare Beast. Namun yang aneh, Different Space privat seharusnya menutup titik penutupan dan menyingkirkan makhluk tersebut. Subei menduga bahwa keberadaan Nightmare Beast berkaitan dengan eksperimen Black Flash dan Loyalty Crystal. Ia juga mengaitkannya dengan kabut hitam sebelumnya. Si Zhao Hua panik memikirkan Zhao Xiaoyu, tetapi Subei dengan tenang mengatakan bahwa itu justru baik untuknya. Ia mengaku sudah mengetahuinya sejak Zhao Xiaoyu pingsan. Ketika ditanya mengapa tidak memberitahu sebelumnya, Subei tersenyum nakal dan menjawab bahwa si Zhao Hua tidak pernah bertanya. Setibanya di lokasi, seluruh buruh turun dari truk. Subei mendongak dan tanpa sadar terkekeh. Pintu masuk Different Space itu disamarkan sebagai sebuah terowongan, tak terlihat oleh orang biasa. Namun bagi ability user yang telah berkali-kali memasuki Different Space, bentuknya langsung jelas. Mengikuti arah pandangnya, si Zhao Hua menangkap ekspresi geli Subei. Ia berdeham ringan dan menarik lengan bajunya, memberi isyarat agar Subei menahan diri. Para pemeriksa di pintu masuk memeriksa identitas setiap buruh, mencocokkan wajah dengan foto serta mengajukan pertanyaan untuk memastikan jawaban sesuai. Identitas Subei dan si Zhao Hua yang disiapkan akademi sempurna. Mereka lolos pemeriksaan tanpa hambatan dan masuk ke terowongan. Di dalam, pemandangannya sangat kontras dengan dunia luar. Langit dan tanah berwarna merah gelap, pasir membentuk bukit-bukit kecil, dan buru-buru kurus mendorong kereta berisi kristal merah pucat menuju gudang. Kristal itu jelas merupakan mental kristal mentah. Mereka tahu bahwa kristal yang ditambang jarang murni dan harus melalui proses pemurnian khusus, teknik yang hingga kini hanya dikuasai Apogot. Pria yang memimpin lebih dari 30 buruh itu berteriak dingin agar mereka berhenti melongo dan segera mengikuti. Ia menyeringai, memperingatkan bahwa tempat ini tidak ramah bagi siapapun yang tertinggal. Kerumunan yang terintimidasi segera mempercepat langkah. Mereka berhenti di depan sebuah gubuk jerami besar dan kasar. Pria itu menjelaskan aturan, bangun pukul 5, sarapan diletakkan di depan pintu, tiba di lokasi kerja pukul 6. Terlambat sekali berarti tidak makan hari itu. Terlambat 3 kali, ia berhenti berbicara, menyeringai penuh arti. Ia lalu mengatakan akan menunjukkan lokasi kerja hari ini, tetapi mulai besok mereka harus mengurus diri sendiri.
Semua menjawab lemah bahwa mereka mengerti. Ia memberi kesempatan terakhir untuk bertanya. Seorang buruh bertanya tentang izin jika sakit. Jawabannya, jika sakit, teman sekamar bisa melapor dan dokter akan dikirim. Alasan lain tidak diterima. Seorang gadis bertanya apakah mereka bisa menulis surat dan kapan bisa pergi. Surat sebulan sekali dan diperiksa. Soal pergi, pria itu menyeringai dingin dan berkata bahwa jika membuat kesalahan besar, mereka bisa pergi. Subei memahami maksud tersembunyi di balik kata itu. Gadis tersebut tampaknya tidak menyadarinya dan merasa puas. Pertanyaan lain menyusul. Dari situ, Subei memperoleh informasi penting, pendatang baru sekamar dan bekerja di satu tambang yang sama. Setiap 15 hari ada gelombang buruh baru, dan tidak ada persaingan antar kelompok. Mendengar siklus 15 hari, Subei mengangkat alis. 15 hari lalu adalah saat lelang bermasalah dan Jiang Tianming menghilang. Itu berarti kelompok Jiang Tianming kemungkinan masuk sebagai buruh pada gelombang sebelumnya. Subei dan si Zhaohua saling bertukar pandang, sama-sama memahami. Tak ada yang mempertanyakan asrama campuran laki-laki dan perempuan. Bagi anak-anak miskin, itu bukan masalah. Bertahan hidup lebih penting. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kepala Zhang dan memberi waktu 5 menit untuk memilih tempat tidur. Dalam barak bertingkat, posisi tempat tidur sangat penting. Dengan kecepatan mereka, Subei dan si Zhaohua segera mengambil tempat di dekat dinding. Si Zhaohua membutuhkan posisi itu lebih, sehingga Subei mengambil ranjang di sebelahnya. Li Jie langsung duduk di samping Subei dan memuji pilihan mereka. Tak lama, mereka dibawa ke tambang melewati 3 bukit. Di dalam gua, terlihat kristal merah yang belum ditambang, alat-alat, dan kereta. Kepala Zhang menjelaskan jadwal kerja yang sangat berat, dari pukul 6 pagi hingga tengah malam, dengan total waktu istirahat hanya 7 jam termasuk tidur. Ia juga menjelaskan tentang pengawas tambang yang bertugas mencegah pencurian hasil kerja. Namun bermalas-malasan juga tidak ditoleransi. Hasil kerja diperiksa setiap tengah malam. Gagal memenuhi kuota berarti tidak makan keesokan harinya, dan kegagalan berulang membawa konsekuensi yang tidak ingin diketahui. Ia mendemonstrasikan cara menambang dan menekankan agar kristal tetap utuh. Kereta satu orang satu. Upaya menipu akan berakhir buruk, seperti buruh terakhir yang tidak akan pernah terlihat lagi. Sebagian buruh mengerti ancamannya, sebagian lagi naif mengira orang itu hanya dipecat. Subei dan si Zhaohua berpura-pura gentar. Kepala Zhang pergi. Si Zhaohua ingin segera mencari jejak Jiang Tianming, tetapi Subei menghentikannya dan menyuruh kembali dengan patuh hari ini. Subei merasa ada yang aneh, terutama soal Li Jie. Ia menunjukkan kejanggalan, informasi berbahaya itu terlalu mudah diperoleh oleh anak miskin seperti Li Jie. Secara logika, perekrut dari Apogot tidak mungkin membocorkan rahasia pada keluarga miskin, apalagi membiarkan kerabat dekatnya dikirim ke tempat mematikan. Kesimpulan Subei, Li Jie berbohong. Si Zhaohua menyadari kebenarannya. Mereka sepakat untuk berhati-hati. Subei lalu mengajak Li Jie kembali beristirahat, dan Li Jie setuju, berpura-pura ramah, lalu beralasan ke toilet. Dalam perjalanan pulang, Subei berbisik rencana, besok ia akan ke toilet duluan agar Li Jie mengikuti. Setelah itu si Zhaohua pergi sendiri untuk menyelidiki. Makan malam berupa roti kukus dan sedikit sayur, rebutan. Si Zhaohua yang terbiasa bersih kesulitan, lambat bergerak, dan butuh tekad besar untuk makan. Malam di asrama sangat berisik, dengkuran, gerutuan, dan gerakan tanpa henti. Si Zhaohua tidak bisa tidur sama sekali, sementara Subei tertidur nyenyak. Pagi hari, Subei bangun segar. Si Zhaohua bangun dengan mata merah penuh lelah.
Su Bei langsung tahu ia tidak tidur. Li Jie datang menyapa dengan semangat. Ia menyebutkan bahwa menambang berat dan menyarankan mencari barang di luar. Bagi Su Bei, itu terdengar seperti umpan, terlalu mudah dan mencurigakan. Ia memutuskan rencana awal dibatalkan. Di tambang, ia memberitahu si Zhao Hua secara singkat. Si Zhao Hua langsung paham. Su Bei menyimpulkan bahwa dengan sifat Jiang Tianming, kecil kemungkinan ia menambang dengan patuh. Berdasarkan cerita tentang buruh yang dijadikan makanan, mereka kemungkinan akan dikirim ke area tertentu. Mereka menyimpulkan salah satu dari mereka harus bermasalah agar dikirim ke sana, sementara yang lain tetap di luar sebagai penghubung. Hanya satu yang boleh pergi. Su Bei memperhatikan Destiny Campus. Penunjuk si Zhao Hua bergoyang saat pilihan itu muncul. Ia menyadari keputusan ini adalah kuncinya. Si Zhao Hua tanpa ragu memilih dirinya yang pergi. Mereka sepakat menyusun rencana saat makan siang. Pekerjaan menambang bagi ability user relatif mudah. Tantangan Su Bei justru berpura-pura kesulitan agar tidak mencurigakan dan tidak melampaui kuota. Ia merasakan Li Jie sesekali mengawasinya, tetapi mengabaikannya. Saat makan siang, mereka berdiskusi. Cara tercepat adalah membuat si Zhao Hua dihukum. Namun alasannya harus alami, tidak disengaja, dan tidak mencolok di mata Li Jie. Si Zhao Hua tidak menemukan alasan yang tepat. Su Bei lalu mengatakan bahwa ia punya cara, meski akan sedikit merugikan si Zhao Hua. Sore harinya, mereka mulai memancing. Dengan sengaja berbicara pelan namun terdengar, Su Bei menyebut soal uang yang dibawa si Zhao Hua. Si Zhao Hua menanggapi seolah memiliki sejumlah besar uang dan menyatakan tidak mungkin dicuri kecuali ia dihukum dan meninggalkannya di asrama. Mereka menyebutkan kembali aturan, asal tidak melanggar, tidak akan dihukum. Setelah itu, mereka berpura-pura kembali bekerja seperti biasa. Beberapa buruh yang mendengar mulai gelisah. Bagi anak-anak yang dikirim karena kemiskinan, kabar tentang uang itu menyalakan iri dan niat tersembunyi. Bagi sebagian, uang itu bisa mengubah hidup mereka. Umpan telah dilempar, tinggal menunggu siapa yang akan menggigit. Setelah makan malam, Su Bei memberi isyarat pada si Zhao Hua, lalu dengan sengaja mendekati Li Jie untuk mengobrol. Ia bersikap santai, menanyakan keluarga Li Jie, menunjukkan rasa iri, dan menceritakan pengalamannya sebelum masuk ke Different Space. Ia menggambarkan kerasnya kehidupan sebelumnya, namun menyelipkan kisah-kisah ringan yang membuat suasana cair. Meski di sekolah dikenal dingin dan menjaga jarak, Su Bei sebenarnya mudah berbaur jika ia mau. Li Jie, yang awalnya ditugaskan mengawasi mereka, larut dalam obrolan hingga mereka tiba di tambang. Saat itulah Li Jie tiba-tiba bertanya, "Di mana temanmu?" Su Bei menoleh sekeliling dengan ekspresi terkejut. Ia berpura-pura panik dan berkata bahwa jam kerja hampir tiba, lalu bertanya balik kemana temannya pergi. Ia menjelaskan bahwa setelah makan malam, si Zhao Hua mengatakan ingin ke toilet, sementara ia sendiri mengobrol dengan Li Jie dan tidak melihatnya kembali. Tak lama kemudian, 3 orang masuk ke area tambang. Wajah mereka tegang namun tampak bersemangat, dan sesekali pandangan mereka melirik ke arah Su Bei dengan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Su Bei langsung mengerti, merekalah pelakunya. Namun, ia berpura-pura tidak menyadari apapun. Ia melihat jam dan pintu dengan gelisah. Saat waktu kerja tinggal 1 menit, ia berdiri dan berkata ingin mencari Little Grass. Li Jie segera menghentikannya, melarangnya pergi. Karena kedekatan mereka, Li Jie menasihati dengan tulus bahwa si Zhao Hua tidak akan bisa kembali tepat waktu, dan jika Su Bei pergi mencarinya, ia hanya akan ikut terseret masalah. Su Bei tampak terpengaruh. Ia menjatuhkan bahu, menggaruk kepala, dan berbicara terputus-putus,
menunjukkan kekhawatirannya. Ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, kemana si Zhao Hua pergi, serta menyebut hukuman yang mungkin diterima. Ia bahkan bertanya apakah ia bisa mengajukan izin untuk temannya. Kepanikan itu membuat Li Jie yakin Su Bei benar-benar cemas. Ia awalnya mengira si Zhao Hua sengaja kabur untuk menyelidiki Different Space, tetapi reaksi Su Bei menghapus kecurigaan itu. Li Jie menenangkannya dan menjelaskan bahwa izin hanya bisa berupa cuti sakit, yang harus diverifikasi dokter. Jika tidak sakit, keduanya akan dihukum. Saat membahas hukuman, mata Li Jie menunjukkan rasa iba, tetapi ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tak lama kemudian, supervisor datang untuk absen. Menyadari satu orang hilang, ia bertanya dengan dingin kemana Mu Chao pergi. Tidak ada yang menjawab. Su Bei hampir membuka mulut, namun Li Jie menariknya dan memberi isyarat agar diam. Tanpa jawaban, keterlambatan si Zhao Hua dikonfirmasi. Supervisor menyeringai dan memerintahkan semua orang mulai bekerja, lalu meninggalkan gua. Keesokan harinya, supervisor mengumumkan hukuman si Zhao Hua. Karena terlambat, ia dipecat dan telah pergi. Su Bei tahu arti, dipecat, di tempat ini, menjadi santapan Nightmare Beast, namun ia berpura-pura lega. Malam itu, di toilet, Su Bei menemukan tanda yang ditinggalkan si Zhao Hua di titik yang telah mereka sepakati, sebuah daun merah. Itu berarti si Zhao Hua baik-baik saja. Su Bei pun merasa tenang dan mulai bekerja setengah hati. Pada hari ketiga, Su Bei mengikuti tanda tersebut untuk menemukan lokasi si Zhao Hua, sebagai persiapan jika mereka gagal melarikan diri dan ia harus memandu Meng Huai. Tanda itu hanya berupa daun, tanpa petunjuk lain, menunjukkan bahwa si Zhao Hua tidak punya banyak waktu. Mereka telah menyepakati 3 titik tanda. Titik terdekatlah yang akan digunakan. Daun berarti pohon, artinya si Zhao Hua berada di area berhutan. Namun, wilayah itu dipenuhi pasir merah. Tidak ada pohon sama sekali. Kebingungan, Su Bei berkeliling sekitar toilet, tetapi tidak menemukan apapun. Di lautan pasir seperti itu, mustahil sebuah hutan tersembunyi. Jika tidak ada pohon di atas tanah, berarti daun itu berasal dari tempat lain. Su Bei kemudian menyadari kemungkinan bahwa pohon-pohon itu berada di bawah tanah. Jika sumber daya Different Space berada di bawah tanah, maka Nightmare Beast pun bisa berada di sana. Hutan atau Nightmare Beast di permukaan akan terlihat jelas di tengah gurun pasir merah. Masalahnya, bagaimana masuk ke bawah tanah? Menggali di dekat toilet tidak mungkin karena selalu ada orang. Ia membutuhkan pintu masuk sebenarnya, bukan lubang acak. Dari storage ring, Su Bei mengeluarkan sebuah kamera dan memasangnya secara tersembunyi di dekat toilet, memastikan kamera itu dapat merekam aktivitas sekitar. Setelah itu, ia pergi ke tambang untuk menjalankan rencananya. Menunggu kesalahan orang lain terlalu lama. Ia perlu bertindak. Ia harus memancing seseorang berbuat salah dan memaksa supervisor membuka pintu masuk lokasi hukuman. Saat waktu makan siang hampir selesai, supervisor datang lebih awal, kesempatan yang sempurna. Su Bei mengucek matanya hingga memerah, lalu mendekati supervisor dan melaporkan adanya orang yang menjebak teman sekamarnya. Supervisor menunjukkan ketertarikan langka. Ia sebenarnya tahu si Zhao Hua tidak bersalah, karena ia sendiri yang menangkapnya, tetapi aturan tetap aturan. Su Bei menuduh 3 orang terakhir yang masuk tambang sebagai pelaku, mengatakan bahwa mereka menghentikan si Zhao Hua dan mencurinya. Ia menyatakan memiliki bukti dan meminta supervisor memeriksa tubuh atau ranjang mereka. Jika ditemukan uang dengan tanda rumput, itu akan membuktikan pencurian, kejahatan yang layak dihukum. Ia menambahkan bahwa mereka mungkin mendengar pembicaraan tentang uang pada hari sebelumnya. Supervisor menunjukkan rasa puas.
Tanpa kesulitan, uang yang telah disiapkan Su Bei ditemukan, sebagian di tubuh mereka, sebagian di bawah bantal. Dengan bukti kuat, supervisor menangkap mereka. Saat mereka melawan dan mencoba kabur, supervisor mengayunkan palu besi besar. Satu orang tewas seketika. Dua lainnya langsung menyerah ketakutan. Semua orang terpaku, mereka jarang melihat ability User, apalagi membunuh orang di tempat. Supervisor memperingatkan semua orang untuk jujur dan bekerja keras, lalu menyeret dua pelaku pergi. Li Jie kemudian mendekati Su Bei dan menanyakan apa yang terjadi. Su Bei menjelaskan dengan mata merah, seolah penuh penyesalan, bahwa ia baru menyadari kejanggalan semalam dan melaporkan mereka. Li Jie memahami dan menepuk bahunya, menyarankan agar tidak memamerkan kekayaan. Setelah giliran malam selesai, Su Bei mengambil kembali kamera di toilet dan memeriksa rekamannya. Seperti dugaan, supervisor menyeret dua orang ke belakang toilet, mendorong sebuah batu besar, membuka sebuah gua, lalu masuk bersama mereka dan keluar sendirian 5 menit kemudian. Su Bei tersenyum tipis, ia telah menemukan pintu masuknya. Lewat tengah malam, ledakan besar membangunkan semua orang. Su Bei tahu itu ulah Meng Huai. Ia berpura-pura panik dan berlari keluar. Ia menemukan Meng Huai menghadapi beberapa musuh sendirian. Setiap langkah Meng Huai membuat musuh mundur ketakutan. Saat Su Bei memanggilnya, Meng Huai memastikan identitasnya lalu menghentakkan kaki, meruntuhkan tanah dan menjebak semua musuh. Itu bukan kemampuan elemen tanah, melainkan kekuatan murni yang dikendalikan dengan presisi. Su Bei menyadari betapa jauhnya kemampuan itu darinya. Su Bei memberitahu bahwa si Zhao Hua pergi menyelamatkan Jiang Tianming dan menyerahkan rekaman kamera. Setelah menontonnya, Meng Huai membuka jalan masuk. Mereka turun, dan ledakan lain terdengar. Su Bei mengenalinya sebagai kemampuan Mo Xiaotian. Di bawah tanah, mereka menemukan hutan merah. Kabut hitam melarikan diri ke arah mereka. Meng Huai menggunakan mental crystal untuk menyerapnya. Jiang Tianming menjelaskan bahwa mereka telah menghancurkan kristal besar berisi kabut, namun sebagian bocor. Di sebuah villa hutan, mereka berpencar memeriksa. Di kamar utama lantai 2, Su Bei tanpa sengaja menemukan panel rahasia berisi sebuah kotak. Di dalamnya terdapat buah merah muda berbentuk hati, item lelang langka yang dapat membangkitkan ability orang biasa. Su Bei terkejut, namun menyimpannya ke storage ring. Setelah kembali, mereka menuju pintu keluar different space. Di sana, mereka berhadapan dengan pihak asing. Pria bertopi hitam menuduh Meng Huai tidak sopan, namun tuduhan itu runtuh saat fakta penculikan siswa terungkap. Rencananya gagal total, dan ia hanya bisa menahan amarah. Menyadari posisinya tidak menguntungkan, pria bertopi hitam memaksakan senyum dan menyebut semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman, dengan alasan para siswa tidak pernah mengidentifikasi diri mereka. Meng Huai langsung menolak alasan itu. Ia menyatakan bahwa di tempat seperti itu, para siswa tidak mungkin berani mengungkap identitas mereka, karena itu sama saja dengan mencari kematian. Pria bertopi hitam terdiam. Ia tahu ucapan Meng Huai benar. Jika sejak awal ia tahu identitas mereka, ia memang akan mengirim mereka keluar dengan aman. Namun setelah para siswa berada di dalam different space selama 1 hari, ia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi hidup-hidup karena risiko kebocoran rahasia. Meski demikian, ia tidak mungkin mengakui hal tersebut. Ia hanya tertawa kering dan berpura-pura bercanda. Meng Huai memotongnya dengan dingin dan menyatakan bahwa mereka akan pergi, lalu bertanya apakah ada keberatan. Pria bertopi hitam mencoba mengalihkan topik dengan menyarankan pemeriksaan kerusakan di dalam different space. Meng Huai hanya mengeluarkan satu suara pendek, disertai tekanan mental energi yang luar biasa. Tekanan itu membuat pria bertopi hitam nyaris tak bisa bernapas,
merasakan ancaman kematian yang nyata. Keinginannya untuk memeriksa kerugian langsung lenyap. Ia buru-buru mengangguk dan menyetujui kepergian mereka, berharap bisa segera menyingkirkan Meng Huai. Meng Huai menyatakan bahwa tindak lanjut akan ditangani oleh Akademi, lalu memimpin kelompok itu pergi tanpa ragu. Begitu keluar, Meng Huai hendak membahas rencana selanjutnya, namun ia disambut oleh tatapan mata para siswa yang berkilauan penuh kekaguman. Mo Xiaotian langsung melompat dengan penuh semangat, memuji Meng Huai dan bahkan menyatakan ingin memakai kaos hitam ketat seperti dirinya saat dewasa. Semua orang terdiam, lalu merasa lelah secara kolektif. Meng Huai sempat kikuk sejenak, lalu menenangkan diri dan menanggapi dengan senyum setengah mengejek, menyuruh mereka mencoba saja jika berani dan jangan takut malu. Ucapan itu membuat wajah para siswa pria lain berubah pucat, kecuali Mo Xiaotian yang malah tersenyum semakin lebar dan mengucapkan terima kasih. Semua orang serempak menyuruhnya diam. Saat itu juga, suara Manga Consciousness terdengar di telinga Su Bei, memberitahu bahwa pembaruan King of Abilities telah selesai dan siap ditinjau. Su Bei mengangkat alis tipis dan bertanya secara mental apakah entitas itu sudah kembali. Manga Consciousness menjawab bahwa pembersihan garis waktu hampir selesai, hanya tersisa beberapa detail yang memerlukan konfirmasi Su Bei. Su Bei menyuruhnya menyelesaikan semuanya setelah ia membaca manga. Kembali ke hotel, semua orang kelelahan. Tanpa banyak bicara, mereka menuju kamar masing-masing yang telah diatur oleh Yelin. Anggaran misi luar negeri yang melimpah membuat setiap orang mendapatkan kamar sendiri. Kondisi keras di Different Space telah menguras tenaga mereka. Ada yang hanya bertahan 3 hari, ada pula yang hampir 2 minggu, dan semuanya tampak letih. Su Bei juga lelah, namun pikirannya tetap waspada. Berbaring di tempat tidur, ia membuka ponsel dan membaca manga. Chapter terbaru melanjutkan peristiwa pemadaman listrik di pelelangan. Sudut pandang manga terkunci pada Jiang Tianming. Setelah pemadaman, Jiang Tianming segera berlari keluar, menyimpulkan bahwa kaki tangan pencuri pasti menunggu di luar dan menemukan mereka berarti menemukan barang curian. Wu Mingbai dan Lan Subing mengikutinya, dan ketiganya bergerak bersama. Dengan kekuatan utama Black Flash berada di dalam, mereka berhasil menemukan kaki tangan di luar. Para kaki tangan menggunakan truk biasa yang bercampur dengan kendaraan lain, namun tatapan tegang mereka mengkhianati identitas mereka. Ketiganya dengan berani menyelinap ke dalam truk tersebut. Su Bei menggelengkan kepala saat membaca, mengakui keberanian khas kelompok protagonis, sangat berbeda dengan dirinya yang akan memilih melapor pada guru. Ia kemudian menyadari kejanggalan. Mo Xiaotian seharusnya ikut, karena dalam kenyataannya ia kembali bersama mereka. Namun di manga, yang ditampilkan hanya 3 orang itu. Mo Xiaotian tidak muncul. Cerita berlanjut. Kelompok Jiang Tianming dibawa ke Different Space, nyaris terbongkar namun berhasil memperoleh informasi penting. Para pengemudi berbicara tentang kerjasama Black Flash dengan pihak tertentu, menyebut bahwa tanpa kekayaan dan keuntungan dari Apogot, Black Flash tidak akan mau bekerja sama dengan kelompok kasar tersebut. Mereka juga menyebut penelitian penting yang menjadi terobosan besar, dan secara khusus menyinggung satu kalimat kunci, apakah Mother Body aman di Different Space itu. Kata, Mother Body, memicu perhatian Jiang Tianming dan membuat Su Bei berpikir. Ia pernah mendengar istilah itu dari wanita berkepang kalajengking, yang menyebut bola kristal di ruang rahasia sebagai Mother Body dari pil-pil tersebut. Bola kristal raksasa di Different Space kemungkinan adalah Mother Body dari semua bola kristal. Su Bei tertawa kecil. Tidak heran Mo Xiaotian sengaja membiarkan sebagian kabut hitam lolos. Kristal itu sangat penting bagi Black Flash. Kehancurannya berarti kerugian besar dan kegagalan rencana mereka. Setelah tiba,
Kelompok Jiang Tianming memanfaatkan kesempatan untuk turun dari kendaraan dan menyamar sebagai buruh. Pemeriksaan masuk memang ketat, tetapi pengawasan di dalam jauh lebih longgar. Mereka menyusup ke kamar supervisor dan menambahkan 3 nama ke daftar kerja terbaru, lalu berhasil berbaur sepenuhnya. Kelompok protagonis kembali digambarkan penuh kekacauan terkontrol. Bahkan Lan Subing yang pendiam menunjukkan keberanian besar. Setelah mengamankan identitas, mereka mulai menyelidiki Mother Body. Mereka segera menyadari bahwa tempat itu sebenarnya adalah different space, bukan tambang, dan bahwa buruh yang dipecat sebenarnya dikirim ke tempat lain, bukan dibebaskan. Alur kemudian beralih ke si Zhao Hua. Ia terbangun di bagian belakang truk. Menyadari tidak mungkin menyembunyikan status ability user, ia melawan para penculik tanpa menggunakan ability-nya. Menahan diri membuatnya cepat dikalahkan. Para penculik mengira ia hanya pemberontak keras kepala, tidak membunuhnya. Sebagai ability user, meski lemah, ia masih bernilai. Ia diikat, diejek, dan disimpan hidup-hidup. Cerita sampai ke ruang resepsi, tempat Zhao Xiaoyu muncul dan memicu banyak komentar pembaca. Mereka mengira ini adalah arc solo si Zhao Hua. Untuk melindunginya, Zhao Xiaoyu berpura-pura mengalami Stockholm Syndrome. Wajah malunya di panel utama berbanding terbalik dengan avatar chibi-nya yang penuh jijik, menghibur pembaca. Kemudian Su Bei muncul. Karena selama penculikan ia tak sempat bercermin, penampilan pertamanya setelah berubah justru ia lihat melalui manga itu sendiri. Tindakannya dan monolog Zhao Xiaoyu memunculkan spekulasi tentang identitasnya. Banyak pembaca menebak ia anak pejabat tinggi, anak guru, atau bahkan bagian dari Black Flash. Namun interaksi mereka perlahan menepis kecurigaan. Su Bei tidak tampak jahat. Kecurigaan identitas pertama muncul ketika Paman Liu berkata bahwa mereka bertiga terlihat sangat dekat. Barage pun meledak dengan berbagai teori. Aksi narsistik Su Bei dan insiden makanan mengalihkan perhatian, membuat identitasnya belum terungkap sepenuhnya. Dalam situasi para penculik yang terang-terangan bermusuhan, tidak ada yang berani makan. Zhao Xiaoyu mengusulkan solusi yang dipuji pembaca, dan Su Bei yang bersedia mencoba lebih dulu memicu perhatian baru. Upaya pelarian para politisi gagal, dan ketiganya akhirnya menyerah. Dengan memanfaatkan storage ring untuk memalsukan konsumsi pil, Su Bei berhasil mengelabui wanita berkepang kalajengking dan menyelamatkan diri. Manga kemudian menyoroti inti arc ini, kristal loyalitas. Efeknya yang mengerikan membuat pembaca merinding. Su Bei pun merasa ngeri. Jika Black Flash berhasil mengendalikannya dan menyebarkannya, hanya dalam setengah tahun tatanan politik sebuah negara bisa runtuh. Zhao Xiaoyu akhirnya menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah mempertaruhkan nyawanya untuk menyentuh kristal itu. Pergulatan batinnya digambarkan dengan detail menyakitkan. Banyak pembaca bersimpati, menganggap reaksinya manusiawi bagi gadis 15 tahun yang dihadapkan pada hidup dan mati. Setelah itu, cerita menampilkan pengungkapan data oleh Su Bei, diikuti keterkejutan si Zhao Hua dan Zhao Xiaoyu, lalu kilas balik yang memperlihatkan tindakan Su Bei secara ringkas dan jelas. Penemuan data eksperimen kristal loyalitas memicu ledakan komentar. Dari analisis Su Bei, mereka menemukan pola penting. Si Zhao Hua menyerahkan item penyelamat nyawanya kepada Zhao Xiaoyu, mendapat banyak pujian. Ketiganya menyusun rencana dan tiba di hari eksekusi. Mereka semua tersenyum, menyatakan mengetahui kata sandi. Pintu terbuka, dan Zhao Xiaoyu menguji polanya, menemukan bahwa kecocokannya stabil namun tidak menurun. Ia dengan jujur menyatakan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Jawaban Su Bei tentang penyelamatan diri membuat Zhao Xiaoyu memanggil namanya. Meski si Zhao Hua dan Zhao Xiaoyu dalam cerita tampak tertipu, pembaca tidak. Identitas Su Bei akhirnya dikenali.
Komentar pembaca membludak, menyebut namanya dan mengaitkannya dengan Yan Nan. Su Bei sendiri tidak terkejut. Ia sudah memperkirakan momen ini. Setelah kristal dihancurkan, mereka melarikan diri. Kecepatan lari Su Bei versi anak-anak memicu tawa pembaca. Adegan berikutnya menggambarkan kontras, si Zhao Hua dan Zhao Xiaoyu bertarung mati-matian, sementara Su Bei versi Chibi hanya menonton. Namun saat Zhao Xiaoyu jatuh, Su Bei kembali digambarkan heroik, menyelamatkannya dengan bayangan wujud aslinya yang dingin dan gagah. Setelah semuanya berakhir, ketiganya tertawa lepas di udara, bebas dari beban. Adegan itu dipenuhi komentar yang memuji semangat muda mereka. Alur lalu beralih ke para politisi yang dipimpin Paman Liu. Mereka memanfaatkan kekacauan yang diciptakan kelompok Su Bei untuk melarikan diri melalui dermaga. Dengan jumlah besar melawan sedikit penjaga, mereka berhasil merebut kapal dan kabur. Pertemuan Su Bei dengan Meng Huai disingkat. Ark mereka ditutup dengan Zhao Xiaoyu dipulangkan, sementara Su Bei dan si Zhao Hua menuju Different Space untuk menyelamatkan Jiang Tianming. Cerita kembali ke Jiang Tianming. Chapter yang panjang membuat Su Bei lelah. Ia minum air dan bertanya pada Mana Consciousness apakah masih ada. Entitas itu menjawab ya. Su Bei lalu bertanya apakah dalam plot asli hanya si Zhao Hua dan Zhao Xiaoyu yang diculik. Setelah jeda, Mana Consciousness menjawab bahwa tidak ada plot asli yang lengkap. Penulis hanya memiliki garis besar untuk Jiang Tianming dan Mo Xiaotian. Artinya, alur yang ada sekarang adalah tentang mereka bertiga. Su Bei tertegun. Ia diberitahu bahwa ia kini adalah karakter plot. Ia menyadari bahwa dirinya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam cerita. Ini baik karena ia tak perlu mengejar alur, namun juga buruk karena akan semakin sulit baginya untuk tetap berada di pinggir panggung. Dengan perasaan campur aduk, Su Bei melanjutkan membaca manga, melihat Jiang Tianming dan kelompoknya memilih hukuman penahanan standar untuk menyelidiki lebih lanjut, berbeda dengan urgensi dirinya dan si Zhao Hua sebelumnya.